Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama hobi Mas DJ. Mas DJ, berapa lama sih saya ini harus memantang makanan? Saya harus disiplin ini berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan? Pertanyaan itu sangat sering saya baca di kolom komentar. Nah, akan saya jelaskan di video kali ini. Tetapi yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya karena itu sangat membantu channel ini supaya terus berkembang dan membuat saya lebih semangat untuk berbagi tips kepada Anda semua. Jadi gini saudaraku ya, lama atau tidaknya ini tergantung dari kondisi kita masing-masing. Saya yang dulu menurut saya segitu parahnya, yang pernah saya jelaskan di part 38, saya selama 8 bulan itu benar-benar disiplin. Jadi target awal itu 8 bulan, akhirnya sampai saya tambah jadi setahun. Karena setelah saya 3 bulan memantang makanan itu juga belum ada hasil. Terus saya tambah lagi, besoknya saya memprediksi coba 5 bulan. Wah, saya coba 5 bulan ternyata belum juga. Saya kurang tidur sedikit, saya tidur kemalaman sedikit, masih kambuh lagi, dan akhirnya saya putuskan saya memantang makanan dan saya disiplin, mandi pakai air hangat, tidur menyender, pokoknya jalan sore. Nah, itu jalan sore itu tetap rutin sekali. Ya, ini selama 8 bulan dan saya lanjut sampai setahun. Target utama saya 8 bulan. Jadi untuk saudaraku yang menargetkan misal sudah bisa sembuh dalam 3 bulan atau 4 bulan, bersyukur. Berarti Anda tidak terlalu parah, beda dengan saya. Nah, tetapi Anda yang sudah bertahun-tahun juga tidak benar-benar bisa sembuh, itulah perlunya Anda memahami video-video dari hobi Mas DJ. Jangan kecil hati, mau berapa tahun pun Anda pernah terkena asam lambung ini, insya Allah bisa sembuh total. Yang penting kita tahu ilmunya. Nah, kembali ke masalah disiplin atau yang dipantang ini tadi. Jadi selama 8 bulan saya itu makan selalu sayur bening. Selalu sayur bening. Saya campur-campur. Bulan pertama dan bulan kedua sampai bulan ketiga saya hanya pakai bayam. Pernah saya jelaskan di part 17. Bayam saja selama 3 bulan. Nah, kira-kira gimana itu? Tapi ya kadang-kadang saya campur pakai tahu putih, pakai kates muda, yang kira-kira enak saya memperolehnya dan bisa di sayur bening. Nah, kalau saya berpikir seperti itu saja. Yang penting saya sudah tahu, berarti apa-apa yang dimakannya di sayur ini, yang penting sayurnya sayur bening. Karena apa? Sayur bening inilah yang paling gampang dan yang paling nyaman di lambung kita dibanding yang ditumis-tumis. Gitu loh. Yang jelas diimbangi dengan protein. Sangat sering saya jelaskan dan saya sarankan telur rebus, ikan gabus, ikan belut, atau ikan apa sajalah yang kira-kira di daerah Anda itu mudah didapat dan tidak memiliki, Anda itu tidak memiliki riwayat alergi terhadap jenis ikan itu. Nah, gitu saja. Tetapi kalau ada ya ikan gabus karena proteinnya sangat tinggi, sangat cepat meregenerasi sel yang rusak atau sel-sel yang luka yang di dalam lambung kita ini supaya lekas sembuh. Ini ikan gabus dan belut boleh Anda praktekkan. Tapi Mas, belut itu kan kolesterol, itu kalau digoreng. Itu kan saya sarankan di 417 kita rebus. Kalau direbus kan minyaknya keluar. Nah, kita ambil ikan belutnya, baru kita bakar sedikit saja, jangan sampai kosong. Yang penting menghilangkan amisnya saja, karena kalau direbus saja kan amis itu tidak enak. Nah, untuk saudaraku yang kira-kira sudah mulai membaik dan Anda memantang makanan itu baru sebulan atau 2 bulan, jangan buru-buru ingin memakan pantangan. Jangan buru-buru ingin tidur berbaring. Jangan Anda berhenti jalan sorenya. Nah, itu poin-poin penting. Jangan Anda kurang minumnya. Saya ini loh 8 bulan ini semuanya yang saya jelaskan itu saya praktekkan benar-benar dalam 8 bulan ini. Saya sangat disiplin. Banyak minum, tidur nyender, mandi pakai air hangat, terus tidak pernah makan pantangan. Saya selalu mengontrol pola pikir saya selalu mengontrol emosi saya selalu menghibur diri saya. Ini selama 8 bulan. Nah, jadi sudah ketahuan ini. Berarti Anda bisa menargetkan berapa bulan. Karena memang penyakit kita ini kan sudah pernah saya bahas kan bertahap. Jadi tidak bisa sekaligus. Misalnya Anda hanya ingin
mengonsumsi suatu herbal apa selang 2 hari atau 3 hari langsung bisa sembuh. Tidak bisa. Berbeda dengan penyakit lain atau sakit gigi itu beda. Sakit gigi kita minum apa yang dikasihkan dokter, kempes, tidak bengkak lagi, sembuh, kita bebas mau ngapain. Beda dengan asam lambung. Gitu loh. Jadi kita harus tetap selalu ingat bahwa kita pernah terkena asam lambung supaya kita tidak over dalam melakukan suatu hal yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga selama 8 bulan ini saya sangat menghindari apa-apa yang membuat kambuh. Ya, jadi saya sudah mengetahui dulu, saya pelajari dulu apa-apa yang saya lakukan, apa-apa yang saya baca, ini saya perhatikan, saya saring. Jadi apa-apa yang membuat saya kambuh, itu saya tulis daftarnya dulu. Terus saya hindari, saya tidak melakukan hal-hal yang membuat saya kambuh. Walaupun saya menghindari, tapi tetap saja kadang-kadang masih tidak enak badan, kadang-kadang masih sering kembung, kadang-kadang masih pedih. Ya tidak apa-apa, wajar. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak kambuh. Dan itu pun saya masih merasakan agak tidak nyaman. Lah apalagi ketika kita tidak menjaga apa-apa yang kita lakukan, kita tidak menjaga makanan kita tidak menjaga pola istirahat kita tidak menjaga pola pikir kita, ya pasti kambuh gitu. Jadi 8 bulan ini saya disiplin, tidak melakukan hal yang membuat saya kambuh pun ini masih juga kadang-kadang tidak enak. Walaupun bisa disebut kambuh tetapi ringan. Apalagi yang sembrono. Nah gitu loh. Jadi perlu Anda pahami supaya apa? Ketika kita memahami diri kita, ya insya Allah kita akan lekas sembuh. Jadi kita harus benar-benar disiplin dan kita harus paham benar-benar apa yang harus kita lakukan setiap hari. Padahal monoton loh, setiap hari ini yang kita lakukan ini monoton. Mandi pakai air hangat, tidur menyender, jalan sore, makan sayur bening, terus sama ikan yang direbus terus dibakar, istirahatnya yang cukup, sering menghibur diri, menonton video lucu atau melakukan hobi Anda, atau berinteraksi dengan kawan, sanak saudara, bercanda. Ini benar-benar disiplin, kita lakukan ini kan setiap hari. Nah, sampai 8 bulan itu target saya. Jadi ketika Anda menargetkan 5 bulan, ya dalam 5 bulan ini benar-benar Anda lakukan hal-hal yang saya sebutkan ini tadi. Padahal kan monoton sebetulnya. Makanya kalau kita sudah tahu, kita sudah hafal, ya sebenarnya yang dilakukan ya itu aja, gitu loh. Tetapi kalau kita tidak paham, wah repot. Baru enak sedikit sudah mencoba sambel. Wah, padahal ya pantangan yang paling signifikan membuat lambung kita cepat bereaksi ini ya sambel yang pedas, kopi, teh yang mengandung kafein ini sangat bereaksi, walaupun teh ini tidak seberapa tapi tetap menimbulkan. Yang kopi ini yang sangat menimbulkan rasa tidak nyaman ini kopi. Terus minuman yang beralkohol atau bersoda dan yang terlalu manis, yang terlalu asam, santan yang kental. Jadi jangan Anda mencoba-coba dulu makanan yang saya sebutkan ini tadi. Kalau Anda ingin mencobanya, misalnya sudah menargetkan 5 bulan, terus Anda sudah merasa sehat, nah baru Anda ingin mencoba makanan, itu baru boleh mencoba makanan pantangan. Seperti yang saya jelaskan di part 53. Jadi kita lihat kondisi kita. Ketika kita memang sudah mampu ingin mencoba makanan, ya kita coba nggak apa-apa. Tapi dengan level terendah. Ketika kita ingin mencoba gorengan, ya diperas dulu. Jangan kita langsung mencoba sambal, langsung mencoba cabai ya, jangan. Ini sangat berpengaruh sekali. Beda dengan yang berminyak. Yang berminyak ini walaupun berpengaruh, tetapi tidak secepat dan tidak separah sambal. Paham ya? Jadi gini saja lah. Ketika Anda makan bakso, bumbu bakso, mungkin kuah bakso itu sudah terasa lebih asin. Ini saja sudah membuat perut tidak nyaman. Ditambah sambal. Nah, biasanya langsung membuat kita kambuh. Gitu loh. Jadi satu persatu kalau ingin mencoba. Jangan mentang-mentang level terendah, makan cabenya 1, terus sama gorengannya 1, sama kopinya setengguk. Ya kambuh Anda, walaupun sedikit-sedikit loh, 3 ini loh.
pantangan semua. Paham ya? Jadi ketika Anda ingin mencoba, cobalah satu per satu dan dengan level terendah. Kapan waktunya? Setelah Anda merasa sehat, setelah Anda menargetkan waktu yang Anda targetkan. Gitu. Jadi ketika Anda menargetkan itu 3 bulan dan 3 bulan itu sudah cukup, ya boleh Anda baru makan pantangan. Ya, tapi tetap diingat, ini hanya mencoba makanannya saja. Jangan Anda mencoba tidur berbaring, jangan terus Anda mandi pakai air dingin terus, jangan terus Anda kurang bergerak, Anda tidak lagi jalan sore, berarti sudah 3 bulan kemarin sudah saya lakukan, berarti saya sekarang sudah bebas. So, tidak seperti itu. Dicoba satu per satu dan yang paling ringan dulu, ya seperti makanan. Karena kalau tidur ini termasuk agak ini, saudaraku ya, sangat berpengaruh. Jadi tidur kita ini tetap harus nyender. Saya dulu tidur nyender itu ya sampai setahun itu, baru saya lebih dari setahun, baru saya mulai belajar tidur berbaring. Jadi targetkanlah waktu yang kira-kira memang pas untuk diri Anda sendiri. Ketika memang waktu itu belum juga pas, ditambah. Ketika Anda ingin mencoba yang lain, cobalah dengan yang ringan dulu, makanan dulu lah. Jadi jangan sampai kita salah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, waktu penargetan itu bukan berarti ketika sudah lewat dari waktu itu kita benar-benar bisa sembuh, terus kita bebas. Mau ngapa-ngapain, mau makan apa saja, bukan seperti itu. Tetap bertahap. Yang jelas pahami dulu part 41 dan part 42, karena ketika kita sudah tahu apa sih penyebab kambuh dan bagaimana sih penanganannya, jadi kita akan lebih enjoy. Walaupun kambuh kita tidak panik. Nah, oke saudaraku, segitu saja. Silahkan Anda targetkan sendiri. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk kesembuhan Anda. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Pada yang kuasa saya mohon ampun. Jika ada benarnya, itu datanya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh total. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.